menyebut Allah, mengharapkan berkahnya, mengharapkan rahmatnya, kasih sayangnya, supaya kita ini mendapatkan waktu ini mudah-mudahan yang dibutuhkan rahmat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, sesudah kita bersyukur kepada Allah, maka tidak sempurna rasa syukur kita, sebagaimana pesan Nabi, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesamanya manusia, maka syukurnya itu tidak akan diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama terima kasih terima kasih pada pimpinan Bapak Kepala Balai, alhamdulillah. Ya, terima kasih diundang kembali, diingatkan kembali tempat ini, karena kalau ada rumah pertama kami adalah itu yang kami tempati, dan rumah kedua kami seperti saya anggap di tempat ini, Pak. Jadi saya itu berbahagia sekali, bersyukur sekali kembali seperti kembali di rumahnya sendiri, asramanya sendiri, tempatnya. Sehingga sekali setiap kita Jumat ketemu di sini, tiap Jumat ketemu di sini, dan itu bukan 1, 2, 3 tahun, tapi bertahun-tahun. Ya, sering bermalam di sini, ya, bermalam di sana, bermalam, ya, terutama kalau ada lagi kegiatan manasik, alhamdulillah. Apalagi kalau ada semacam perjalanan keluar, ya, ke Jeneponto, apakah itu pantai, apalagi namanya di sana? Pantai, ya, pernah ke Mamuju, pernah ke Polmas, masya Allah, banyak kenangan saya, Pak. Luar biasa. Saya jadi yang ada di sini, saya lihat begitu melihat sudah bahagia lebih dulu. Seperti hari ini saya tidak siap ceramah, cuma mau ketemu saja. Ya, sudah melihat ya sahabat-sahabat saya itu, ya. Cuma satu yang saya ini, kenapa tidak diundang Pak Salam? Diundang ya Pak Salam. Jadi ada di grup dari. Tapi saya ketemu biasa masih lanjut di rumahnya ibu dokter. Masih saya selalu ketemu. Dan Pak Salam menunjukkan juga pengajian di tempat kami, di rumah kami. Sekarang juga lanjut beliau, hari-hari beliau datang. Dan banyak jamaah-jamaah kita, alhamdulillah, masih tetap silaturahim. Ya, saya menatap tadi dari atas, ada kenangan tersendiri, Pak. Ya, saya sampai di Tanah Suci juga, alhamdulillah bersyukur. Ya, pernah menginjak, ya katakanlah hotel termahal itu juga karena asbab, ya, di tempat ini. Ya, karena ditawari pimpinan waktu itu, Pak Ustaz, siapa tahu mau temani Kak Pendung. Nabi bilang, mau sekali kayaknya kalau Nabi bilang panggil itu misteri tak. Belum Pak merasa sampai dekat di rumah, mau meme juga gitu kayak sampai. Alhamdulillah teman-teman semua, saya tidak cocok bilang jamaah saja, di teman-teman saja kan, sama sahabat semua ini seperjuangan. Ada Tom yang duluan bisa dengar ini, Pak Bambang ya, siapa? Bambang sering antar kemana-mana. Pak Syuaib masih setia, ya, Pak Syuaib, masya Allah. Pak Syuaib, ya, alhamdulillah masih, ya, Pak Wisnu, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bapak. Orang tua kita, jadi kalau pimpinan saya selalu anggap itu seperti orang tua kita, ya. Kakak kita kalau lebih tua, orang tua kita, Pak. Karena ya saya rasakan di sini dulu, ya, bukan cuma sekedar ya memberi ceramah biasa, tapi ketemu itu jam 1 tapi kayak semangat pagi itu, paginya luar, seperti semangatnya luar biasa.
Alhamdulillah. Saya ucapkan, ada dulu sering ibu-ibu itu yang pokoknya Pak Umar mengaji pasti ada terjemahannya dengan ibu siapa? Ya betul. Di mana dibeli itu cari-cari itu. Ibu Ustaz ini, ya itu partner itu Pak Umar dengan pasti itu satu paket itu. Pak Umar tadi yang azan nih? Oh, siapa tadi yang azan? Oh iya. Mana paling Pak Umar? Oh iya, alhamdulillah. Saya lihat ada muka, saya lihat awet muda, saya lihat tak berubah-berubah. Ada juga saya lihat, kenapa cepat berubah muka? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anggaplah ini ya pengajian nostalgia dan ya ketemu kangen kembali alumni insyaallah. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadirin teman-teman, terutama yang khusus istimewa, semoga Allah merahmati ya orang tua kita, ya kakak kita yang mulia, semoga Allah menyayangi, mencintai beliau dan mencatat sebagai hamba Allah yang diridhoi insyaallah. Bapak pimpinan, semoga Allah rahmati kita semua insyaallah. Kalau Bapak Ibu yang seingat saya, ada dulu pengajian kita yang masih dikenang sampai hari kalau ketemu. Ada dulu namanya Andada, masih ingat ya? Andada. Ada kalau tidak salah 5 menit sebelum azan sudah ada ini, awas Andada. Saling mengingatkan kita. Saya diberi judul ceramah oleh koordinator kita, Pak Ustaz, tentang bagaimana menjadi pegawai yang amanah. Saya satu tips saja, Bapak Ibu, saudaraku, nikmati pekerjaan untuk dunia dan akhirat. Karena di sini surga, di sini neraka. Di sini surga, di sini neraka. Karena kita jual waktu tak yang paling banyak di sini kan. Dari jam berapa sampai jam berapa? 7:30 sampai jam 4. Kalau kita total waktu itu 24 jam. Di sini paling banyak kan? Dengan ditambah satu urusan suami dengan istri di rumah, anak-anak. Di sini artinya kalau di sini bermasalah itu perjalanan tak kembali sama Allah. Saya ulangi, kapan di sini bermasalah hidup tak, dan bermasalah kematian tak, dan pasti bermasalah tempat di akhirat. Maka perbaiki memang di sini, Pak. Oh, di sini pimpinan saya biasa kalau ceramah anda anas saya merasa kalau tidak berdiri. Ada ini saya sedikit karena anggap saya harus dimana. Anggap penting. Tapi kalau Bapak Ibu mau nikmati pekerjaan, tak mau nikmati lalu lalang di sini pagi, siang, sore, malam, tak tolong jangan cari uang. Kalau uang itu Pak dicari dalam bekerja, seperti orang minum air garam, semakin diminum semakin haus, tidak ada puasnya, karena uang tidak pernah memberi kepuasan. Tapi mudah-mudahan tidak ada pegawai yang punya penyakit suka mengeluh-ngeluh, yang tidak bilang itu kelihatan di muka, dan suka itu jangan perlihatkan kemiskinan, dan jangan mendemonstrasikan penderitaan hidup. Kalau bisa Pak, jangan bocorkan isinya dompet. Jangan. Kasih lihat bahwa saya bahagia, tanpa uang pun saya berapa. Nikmati itu pekerjaan, nikmati. Saya mohon satu kata yang dipegang saudaraku seiman seakidah, satu kata yang dipegang. Lalu lalang di sini, tak tolong dipegang ini 5 huruf J, satu kata ini, RIDHO, ridho. Itu saja. Ridhonya Allah.
Siapa yang pegang dalam pekerjaannya ridho Allah, Bapak akan nikmati hidup dan akan nikmati pekerjaan. Tidak ada kata mengeluh kalau ridho yang ada dalam pikiran kita, ridho yang ada dalam tema-tema hidup kita, tema-tema pikiran kita. Ke kantor cari ridho, pekerjaan ridho, semua aktivitas ridho. Maaf Pak, kalau cari uang mengeluki dan Bapak tidak pernah puas. Kalau hitung-hitungan uang, Bapak seperti minum air garam, diminum tidak pernah puas. Karena dapat gaji pokok, dapat gaji tunjangan, dapat gaji bonus, dapat gaji PI, dapat gaji di luar pesannya. Itu semua Pak cuma taburan-taburan garam yang bukan memperindah hidup. Kalau kita tidak ada satu ridho, aku ridho Allah, ridho Allah yang aku cari. Hujan tapi ridho Pak, terasa nikmat. Panas tapi ridho, itu jadi nikmat. Jauh dianggap perjuangan. Semakin susah, semakin berat, semakin tinggi amanah dan perjuangan di sini, semakin dinikmati hidup kita. Tidak ada kata susah. Orang ridho itu Pak sama tanggal 1 dengan tanggal 39. Sama. Tapi kalau ada di sini terbatas senyumnya tanggal-tanggal terima gaji, maka Bapak menyembah itu uang, ibu itu menyembah uang. Itu yang disebut dengan andada. Andada sih, andada. Kan andada itu mendahulukan sesuatu, mencintai sesuatu, mendahulukan sesuatu, sama dengan kedudukannya Allah. Itu namanya andada. Wa minan nasi may yattaizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi Bapak Ibu sekalian resep supaya awet muka. Coba dulu ingat sebelum kita berpisah muka kita dengan seperti apa? Ada yang tahan tuh. Salah satunya Pak, karena menikmati hidup. Jangan tersiksa oleh hidup. Jangan terpaksa datang di sini. Dan jangan merasa bersenang kalau sudah berpisah dengan sini. Tapi melihat kantor sepertinya mulas-mulas perut tak ikut terobati. Melihat kantor tak sudah muncul rasa kebahagiaan. Melihat kantor tak ada rasa kenikmatan. Melihat kantor tak, alhamdulillah, sudah sepertinya sebagian obat dalam sebagian kegelisahan hidup kita. Sama tahu Pak itu kalau kita sholat. Nah kalau sholat itu cari ridho Allah, khusyuk, enak. Aduh, masih mau dirasa, masih mau dirasa. Begitu imam ruku, aduh masih mau dirasa. Begitu imam sujud, masih mau dirasa. Tapi kalau sholat terpaksa, sholat karena pimpinan, sholat karena orang lain, sholat bukan karena dorongan imam Pak Ibu, sholat itu menjadi beban. Itu pasti berat dan tersiksa itu. Sholatnya tidak ada memberi bekas bagi dirinya. Itu nanti kalau imam baca surat-surat yang panjang, batu sendiri itu dibilang. Tidak tahu apa sebab batunya itu. Masuknya itu kenapa lama sekali ruku mau ruku karena tidak senang batu sendiri. Kalau ini siapa tahu ada betulan tidak gitu ya. Bapak Ibu sudah sekalian ya, tapi dinikmati. Dan kata bisa menikmati itu kalau start dari rumah, ya Allah, saya jual waktuku untukmu. Saya lelah, saya capek, saya berkeringat, saya berjuang cuma satu, ya Allah, bagaimana Engkau ridho kepada saya. Uang itu pakaiannya kecil. Uang itu rasanya kecil. Uang itu rasanya kecil. Kalau kita sudah target, ya Allah, saya mau Engkau ridho sama saya. Ya Allah, saya senang jika Engkau sudah ridho kepada saya. Dan tidak mungkin Allah ridho kepada kita kalau niatnya salah, caranya salah, prosedurnya salah. Insya Allah
Saya amati tadi minta tolong deh Bapak Ibu sekalian, minta tolong. Ada berapa larangan itu kalau kita sudah sholat tabi'in untuk sekedar tambahan informasi saja. Kalau kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, bagusnya satu berzikir, kita berdoa. Saking nikmatnya berdoa, rasa-rasanya itu susah untuk pindah. Pertanyaan saya tadi, itu yang sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung pindah ke belakang, maksudnya itu apa? Tadi ada 5 orang yang saya lihat pindah langsung ke belakang. Nggak usah tersebut. Tanpa dilarang itu langsung begitu karena ada fokus zikir, ada fokus doa. Apalagi kalau kita saf pertama, ya ada saf pertama, baru kita pindah ke belakang satu menjadi dilangkai orang, perhatiannya orang berubah. Itu antaranya Pak. Ada juga minta maaf biasa saf pertama di sini, tapi nageser pantatnya ke belakang. Akhirnya orang yang berzikir di belakangnya juga merasa kenapa ini semakin mundur. Kalau memang kita saf pertama lah. Itu satu. Yang kedua jangan langsung pindah Pak. Ya, kebiasaan kita berjabat tangan bersalaman itu bagus, berjabat tangan bersalaman itu bagus. Kalau bisa jangan dikaitkan dengan sholat. Tidak ada kaitannya jabat tangan dengan sholat. Tapi bisa jabat tangan sebelum sholat. Seperti tadi karena baru kita ketemu. Bisa juga jabat tangan sebentar karena waktu pulang. Dan itu memang sunnahnya. Katakan Nabi SAW bahwa Mamin muslimaini, tidaklah dua muslim yang bertemu. Fayatasafahan gufira lahuma qabla ayat tarika. Jika dua muslim berjabat tangan, maka gugur memang dosanya berdua sebelum berpisah kedua orangnya. Jadi sebentar ini Pak, kalau sebelum berpisah kita jabat tangan, insya Allah kita gugur dosa-dosanya yang berjabat tangan. Ya, itulah di situ sunnahnya berjabat tangan. Adapun sesudah sholat, biasa juga itu Pak. Ya, waktu pertama kali dulu saya datang, masih ada gitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung ada orang begini itu tangannya. Nanti aku tunggu ya. Berzikir. Ada juga kadang-kadang baru kita sahur, nak kasih begini tangannya. Ku kasih lama-lama. Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari jam 7.30 sampai jam 4 itu aktivitas ibadah Pak. Ibadah tak bekerja. Karena memilih profesi pekerjaan tak di sini, maka ini tempat beribadah. Ingat hidup kita ini kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak hadirkan kalian di muka bumi ini, wahai jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Dan beribadah Pak, bukan cuma sholat yang 5 menit selesai. Sedikit sekali itu waktu kita. Yang zikir sedikit sekali, yang doa sedikit sekali, yang sholat sunnah sedikit sekali. Tapi Allah jadikan Pak 24 jam waktu kita itu adalah ibadah. Jadi jam 7 sampai jam 4 itu Pak adalah ibadah, melayani urusan umat di tempat ini. Itu ibadah. Siapa yang paling bagus ibadahnya adalah paling bagus pekerjaannya. Itu Pak. Itu disebut dengan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah suka segala sesuatu yang berbuah ihsan. Bahasa kekiniannya adalah profesionalisme dalam sebuah pekerjaan. Mohon maaf Pak, kalau Bapak takut, Ibu takut sama pimpinan, rendah nilai kita. Kalau sama takut dengan CCTV, terlalu rendah. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah, saya keluar dari rumah untuk Engkau, saya pun tinggalkan tempat ini juga karena Engkau, maka pengawasan melekat selalu ada dalam diri kita. Tidak mungkin Pak mau bikin tanda tangan palsu. Tak mungkin mau bikin laporan fiktif. Tak mungkin mau catat-catat di situ asli tapi isinya palsu. Tak mungkin.
Orang yang sudah berbuat takut sama Allah, mau cari ridha Allah, apa yang selalu dalam pikirannya? Ya Allah, saya bikin begini supaya ada alasan bagiku minta sama Engkau, supaya Kau ridha sama saya. Dan kalau Allah ridha kepada kita, apanya yang susah? Langit miliknya, bumi miliknya, air miliknya, api miliknya, aras miliknya, semua milik Allah. Kenapa kita tidak datang sama Allah? Nah, Allah genggam hidup kita, Allah genggam arasnya. Kenapa? Cuma pasti agak segan-segan minta sama Allah dengan jujur. Kalau kita dalam keadaan durhaka sama Allah, maksiat kepada Allah, lalu kita mau berdoa, pasti akan segan. Tapi kalau kita baik sama Allah, ya Allah, tidak ada tempatku berharap kecuali sama Engkau. Tidak ada tempatku mengeluh, ya Allah, kecuali sama Engkau. Tidak ada tempatku, ya Allah, bersandar kecuali sama Engkau. Engkau Allah Tuhanku, Kau yang hadirkan saya, Kau kasih rezeki saya, Kau mudahkan saya, Allah, segalanya untukmu. Maka Bapak Ibu, akan Ibu Bapak nikmati di sini. Kalau pekerjaan itu Pak ridha Allah, dan dia akan nikmati. Kalau pekerjaan itu sudah nikmati, Pak, minta maaf. Saya sering dulu memberi contoh. Lihat itu Pak Gandeng, Bapak Ibu, penjual dari Marino sana, jam 1 dia tinggalkan di rumahnya. Dia pergi ke pasar sampai jam 2, jam 3. Dari jam 3 dia temui pelanggan yang penjual seperti dulu saya sering sampaikan di depan rumah saya. Sebelum begitu saya keluar bicara subuh, ada meme itu penjual sayur di depan rumahku. Saya pernah wawancara karena penasaran. Nah, tekun itu sebelum jam 4 ada meme di situ. Sampai jam 8, sampai jam 9 nah tinggalkan. Tiap hari begitu, Pak. Saya tanya, jam berapa itu? Tinggalkan dulu rumah deh. Jam 1 biasa. Terus kemana kita pergi ke pasar, ambil sayur di jam 2. Terus dari jam 2 aku perbaiki apa semuanya aku tata sampai bawa ke sini sampai di subuh. Nah, Gandeng ini tempat tingginya di atas belakangnya, Masya Allah, dengan untung jam 1, jam 2 itu jam 3. Tidak ada dingin malam hari, tidak ada kata dingin, tidak ada kata capek, tidak ada rasa ngantuk. Hilang ngantuknya, hilang capeknya, hilang dingin. Seperti Nabi Muhammad. Karena ada obsesi besar, ada nawaitnya, ada niatnya, ada harapannya, ada keinginan besar pada dirinya. Cari yang namanya satu kata, uang, duit. Supaya kalau dia dapat, dia bikin senangkan istrinya, dia bikin senangkan anak-anaknya. Itu target hidupnya. Kalau bapak begini cari uang, Pak, wallahi demi Allah, bapak akan kecewa dengan dunia dan akan kecewa dengan gaji. Dapat gaji di 10 juta, tidak cukup. 15 juta tidak cukup. 20 juta tidak cukup. Kenapa? Allah kasih kemiskinan pada diri kita. Bapak dapat 20 juta, Allah kasih keinginan 25 juta, sehingga tidak pernah cukup. Tapi orang yang mencari Allah, cari ridho, Allah akan kasih rendah mungkin, tapi keinginannya sedikit. Tidak tahu Pak, kira-kira bisa dibantu saya. Gaji 10 juta, tapi keinginannya 15 juta. Kekurangan berapa, Pak? 5 juta. Ada orang cuma 5 juta gajinya, Pak, tapi keinginannya cuma 3 juta. Saldonya berapa? Tapi yang mana Bapak Ibu pilih? Yang pertama dan kedua? Gaji tinggi banyak kekurangan atau gaji rendah banyak tabungan? Yang mana Bapak pilih? Macam itu, gaji tinggi banyak tabungan, nggak mau dah lepas,
Berarti bukan terpilih, tambahin. Sebenarnya Bapak Ibu, di penderitaan hidup kita bukan karena apa? Gaji tak yang kurang, bukan. Keinginan tak yang tersisa. Belum selesai satu, mau bisa begini, mau bisa begini, mau bisa begini. Akhirnya mata tiap hari, ya sih mobil baru saya nak pakai, ya sih motor baru, ya sih sudah saya menikah. Akhirnya sibuk menghitung rezekinya orang. Nah bukan di bagian tak. Kalau saya itu dohong namanya. Kenapa kita sibuk hitung rezekinya orang? Nah rezekinya orang tidak mungkin nak kasih jadi. Capek. Tak tolong Pak, jangan suka mengatakan enak lah ya ini, enak lah kau ini, enak lah kau, enak lah kau. Sementara dia juga bilang kau enak. Dia bilang enak, kau enak, enak. Tidak ada kata bilang saya enak. Apa ibu saya? Tak tolong Pak. Saya sering ceramah di instansi. Salah satu penyakit pegawai adalah penyakit sibuk menghitung gajinya orang, tapi tidak pernah sibuk menghitung gajinya sendiri. Bahaya itu Pak. Ada orang, ada pegawai Pak, saling murung malu dia bukan. Susah dia senyum. Dia bilang, pusingku kau, pusingku kau, pusingku kau, pusingku kau. Itu bapak itu anak-anak di rumah pusingku. Amal apa sama orang itu yang ada? Dia bilang kau itu baru pusing, saya 2 hari pusing. Coba Pak, nikmati hidup. Kalau perlu ada uang tetap bahagia. Tidak ada uang tetap bahagia. Karena bukan itu yang dicari, yang aku cari. Ya Allah, Engkau ridho sama saya. Tidak ada dosa yang aku bikin mulai dari masuk sampai pulang. Tidak ada dosa. Salah satu dosa jam berapa tadi masuk? Jam 7.30. Kalau jam 8 Bapak masuk itu kan dosa. Jam berapa pulang? Kalau sebelum jam 4 dosa atau bukan? Kasih besar suara tak dosa atau bukan? Itu yang besar suaranya itu berarti jarang. Itu yang kecil suaranya itu karena merasa dirinya ada singgung. Pak, coba bayangkan, digaji full, sementara kerja tak tidak full. Kan curang namanya kan? Bapak takar. Kalau kita begini, beli dengan orang kasih ke beras, orang kasih ke apapun dalam bentuk takaran, tidak full. Sementara saya bayar full, berarti nak kurangi kan saya punya hak. Beras saya beli 5 kilo, terus yang cuma nak kasihkan 4,5. Nak kurangi kan namanya curang, kan namanya berapa? 1,5 kilo itu. Saya bayar dia 5 kilo, sementara yang dia bayar, yang saya kasihkan dia, yang saya kasihkan cuma 4,5. Mencuri namanya, alias curang. Sama Pak, kalau kita beli itu mangga beli mangga saya, beli mangga merah, kuning, kelihatan bagus sekali, tapi ternyata kacang. Bukan di rumah kacang. Padahal kita beli itu mangga merah, mangga manis. Itu curang, tidak jujur. Orang misalnya beli ayam, dia bilang ayam sekian kilo, ternyata isinya tidak sampai. Iya, coba seringnya itu kita menipu itu banyak sekali. Yang penyakitnya pegawai maaf, bukan di sini, bukan. Bapak digaji full itu pekerjaan tak, digaji full, gaji full. Sementara bapak tidak kerja full. Bapak digaji full, tapi tidak kerja full. Coba minta tolong dijawab. Curang atau tidak Pak? Curang. Nah kalau itu tiap bulan, kali 1 tahun, kali sebagian besar hidup tak, kali begitu kita menjadi pegawai,
maka berapa dosa yang terkumpul? Dosa menerima gaji full tapi tidak kerja full. Ngeri itu Pak, ngeri itu. Ada yang pernah bapak-bapak kasih kembali gajinya di sini? Ada kasih kembali gaji karena tidak kerja full? Tidak ada ya? Gimana itu? Maka yang kasih begini, kasih keluar. Ya Rob, ya Allah. Karena tidak ada prosedur pengembalian gaji seperti itu, saya berniat. Karena waktu Ustaz Sudirman ceramah agak sedikit kepanasan, maka saya berniat saya akan perbaiki hasilnya dengan saya berniat gajiku yang full tapi tidak sempurna, maka itu yang kusumbangkan. Setuju? Tapi nanti panitia menerima bilang, tuh jadi kene. Iya, berniat kita bersihkan saya lihat. La tazulu qadama yabdi abdu yaumal qiyamah hatta yus'al al-abad. Tidak akan bergeser kaki kita dari kiamat kecuali semua haknya orang, sepotong jarum pun haknya orang mesti dikembalikan. Sepotong jarum pun akan digeser. Begitu kita mau menuju ke pintu surga, tidak akan bergeser kaki kita ke pintu surga kecuali semua haknya orang itu mesti dikembalikan. Tidak bisa ditarik kaki kita, pasti tidak bisa. Tidak bergeser kaki kecuali akan semua haknya orang itu akan pasti dikembalikan. Maka dosa kepada Allah Pak, itu masih ringan dibanding dosa dengan urusan tak dengan makhluk. Terutama bermuamalah lagi, Bapak Ibu itu seorang pegawai pekerja muamalah dengan melayani umat. Di tempat ini Bapak mendapatkan nafkah. Karena itu kalau Bapak cari ridha Allah, takut memang kita, takut memang kita lama, bukan sama bos, bukan sama pimpinan, bukan sama kepala, bukan sama atasan. Ada yang melihat saya langsung, yakni Allah. Tapi suatu saat Bapak terlambat 30 menit, 1 jam, 2 jam, Bapak tidak merasa takut. Kenapa? Bapak tahu saya tadi meletus ban, saya tadi ada masalah di jalanan, saya ada masalah alasan syar'i, saya dengan Allah paling tahu. Maka saya pun dimarahi, tidak ada masalah. Allah yang paling tahu saya punya masalah. Pasti Pak. Begitu juga kalau mau kita pulang. Pak Ibu kalau belum waktunya pulang, kita pulang. Jam tak jam dibayar di sini bekerja sampai jam sekian. Pulang sebelumnya itu artinya kita meninggalkan kewajiban sementara hak tak kita terima. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati Pak. Sekali lagi nikmati, berdoa kita. Semoga dengan gaji tak yang halal lagi berkah. Pasangan hidup itu mudah ditunjukkan. Maaf rahasia, kenapa pasangan hidup sering melawan? Kenapa sering pasangan hidup menentang? Kenapa nak kasih begini pasangan hidup tak? Ada dosa kita bikin. Tanpa sadar Allah menghukum kita lewat dosa kita. Kenapa anak-anak tiba-tiba begini? Kenapa anak-anak tiba-tiba melawan? Kenapa anak-anak tiba-tiba begini? Tanya Pak. Tidak akan terjadi begitu kebetulan, tapi ada kesalahan yang kita sudah lakukan. Kalau mau nikmati hidup tak, bertekad bismillah, ya Rabb, saya memilih menjadi hamba-Mu yang bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kita diberi maisha, diberi nafkah hidup atas keringatan di sini. Maka kalau halal itu Pak, itu keberkahan. Kapan Bapak terima dengan tidak halal, itu yang mengundang ribu-ribu rumah tangga. Itu yang membuat susah anak-anak dihadapi. Itu yang membuat kita dengar azan tapi tak sanggup kita datang. Itu yang membuat Senin Kamis tak sanggup kita lapar-lapar. Kenapa? Dosa yang membuat kita tak sanggup kita pegang Quran, tak sanggup kita ruku, tak sanggup kita sujud. Bukan kita tidak kuat, tapi ruku
rukuk dan sujud tidak sanggup. Kalau menikmati hidup, makan rezeki yang halal. Wa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang halal. Yang halal adalah sesuai hak kita. Kapan ada tidak hak kita raih penderitaan itu, meskipun nanti ujungnya Pak di belakang baru kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentunya Pak, saya kira di sini sudah sekian pegawai juga sudah duluan pergi nih, dan tidak akan ada satupun yang kembali. Bapak lihat kan, Ibu sudah lihat tak? Karena sering saya isi pengajian takziah juga, Ustaz bisa kita takziah meninggalnya. Oh, pegawai di sini sering-sering berasa deh. Dr. Herlin dulu siapa? Yang di sana keluarganya beliau. Iya. Pak Bambang, siapa lagi tadi ya? Ya, Pak Bah juga ya. Iya. Pak, oh dia juga. Oh Pak Barudin, sekian tahun dulu. Mana Barudin mana ya? Mana Barudin kau dulu? Oh iya, itu salam hormat saya, salam kerinduan sama Pak Barudin. Iya, ayo masih. Baru-baru juga saya isi itu punya takziah omnya tantenya kayak itu. Panara. Banyak. Dan yang paling berkesan terakhir Ibu Dr. Eti, karena beliau tidak sakit, hanya pergi ke kamar mandi. Cepat sekali kematian. Tidak sakit. Bapak-bapak dengan baru-baru ini viral juga. Ujas tuh, yakni Usman Jasad, pimpinan satu travel yang pernah menjadi ketua travel haji dan umrah se-Indonesia. Kan cuma lecek saja di bagian kaki. Waktu main bulu tangkis. Itu yang menjadi sebab dia menurut informasi di operasi. Tapi saya sendiri minta untuk dimandi, saya mandikan jasadnya. Tidak ada saya luka apa-apa. Artinya kalaupun dioperasi betulan, tidak ada luka apa-apa di kakinya. Tapi itu menyebabkan Pak mengantar kematiannya. Cepat sekali. Karena kalau bilang operasi kepala ya mungkin wajah, operasi jantung apa, tapi kaki. Jadi bapak-bapak kalau sudah sakit-sakit kakinya waspada. Dan sudah sakit-sakit kaki kita. Ada sudah sakit-sakit kakinya. Ada sudah sakit-sakit kakinya. Waspada ki. Waspada. Itu artinya Pak, mati tidak mesti sakit dan mati tidak mesti tua. Jadi kalau kematian disebut selalu yang pensiun dulu dia. Iya. Saya sudah hampir Pak, betulan profesi saya yang Allah takdirkan sudah kurang lebih 1.800 yang kami urus dalam perkara kematian. Saya sering Pak, saya sendiri yang sirami orang, kelihatan sekali ini orang puas dalam hidupnya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya sirami sambil menangis. Saya ambil nasihat kemarin Pak Usman Jasad meninggal tersenyum Pak, tersenyum karena ribuan orang datang malam dan siang itu. Sampai hari ini orang merasa baik sekali itu orang, baik sekali itu orang, baik sekali itu orang. Baik sekali orang perbaiki, banyak sekali orang perbaiki. Jadi saya mengambil kesimpulan di situ Pak. Kalau kebaikan yang Bapak bikin dari hidup Bapak tanam, waktu Bapak mau sakaratul maut, Bapak sudah meninggal, itu tonjit di peti, itu tonjit di peti. Kalau kebaikan tidak pernah mengkhianati diri kita, Pak. Kalau kebaikan, wallahi pasti dia datang menemui kita. Pasti dia datang. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun sekedar bersalah, berjabat tangan, hal-hal yang remeh tapi jangan remehkan.
Begitu juga Pak, betapa banyak yang saya mandikan juga kasihan, seperti menangis di akhir hidupnya, mau minta kembali diberi napas hidup, mau sekali kelihatan itu mengulangi hidupnya karena gagal menggunakan hidupnya. Pak, saya menjadi saksi dari banyak orang yang kecewa, dan saya menjadi saksi betapa banyak orang yang mulia hidupnya, mati tapi tersenyum, mati tapi bahagia, mati tapi kemuliaan, mati tapi kerahmat, mati tapi Masya Allah. Banyaknya orang yang perbaiki. Sama dengan beliau waktu meninggal itu banyak Allah. Masya Allah. Pak, insya Allah mari kita berniat bersama-sama, terutama mau ini bulan suci Ramadan. Pak, saya tutup dengan undangan kehormatan pada orang tua kami, Bapak belum masih sempat di Makassar. Kami ada undangan pertemuan jamaah-jamaah yang kami bina. Itu insya Allah kita ada pertemuan sekitar 2.500 jamaah kita dipertemukan di depan kantor gubernur. Mohon izin di depan kantor gubernur di Masjid Baitur Rahman. Pernah dulu di situ tapi akbar kita kan di sini. Ya, saya masih ingat dulu satu mobil box dulu itu Ibu Eti yang kirim konsumsi. Ibu Eti yang kirim konsumsi. Saya cuma melapor dulu ada pengajian tadi akbar. Insyaallah jangan pikir Ustaz nanti anggota kirim ke situ. Kira-kira berapa orang nanti dibikinkan? Iya, mohon Bapak Ibu sekalian ambil jatah-jatah kebaikan. Saya undang nanti ini Pak karena ada 6 guru kita akan undang. Jadi saya sendiri fikihnya, fikih Ramadan, Pak Kiai Said Abdul Samad Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa masuk Ramadan. Guru kita Pak Prof Hemi Haju dan sisi kesehatannya. Pak Ikhwan Abdul Jalil itu sisi Ramadan dengan Quran. Kemudian nanti Dr. Ilham Hamid adalah pertahanan rumah tangga di bagaimana menata rumah tangga di bulan suci Ramadan. Jadi ada 6, Pak Prof Dr. Kiai Hasan Basri sebagai Persatuan Umat Islam Sedunia, beliau hadir menyertai kita untuk membahas itu. Saya mengundang Pak, 1 hari setengah hari jam 8 sampai jam masuk duhur. Kami mohon sangat berharap saya mengundang untuk kita bisa hadir sama-sama hari Ahad. Semoga tidak bertugas semua Jaki. Biasa di hari Ahad juga ada tugas tapi semoga tidak ke daerah semua Jaki. Saya juga bersyukur selama ini karena meskipun saya tidak di sini, kalau ada acara di luar, ya baru-baru ini alhamdulillah atas perkenan izin dari pimpinan itu, alhamdulillah 2 kali tabligh akbar dan rihlah tetap ada mobil, alhamdulillah hadir mobil dari sini beserta dengan Pak Syed sampai bawa tangan itu, yang bawa mobil itu ke Sopeng, Lampang aja. Ada dari sini. Anwar. Oh, Pak Anwar, kita Bapak ya. Makasih Bapak. Bapak terima kasih. Semoga Allah merahmati Bapak, semoga Allah muliakan ya. Insyaallah menjadi bahagia. Oh Pak, ya kita ketemu di Lampang aja kan? Iya, makasih Bapak. Iya. Jadi saya mengundang nanti ini Pak, kalau bisa Ibu kita sama bawa istri kita. Kalau 2 bawa semua Pak. Iya. Yang tidak ada istrinya bagaimana Pak? Istrinya Pak. Iya. Jangan bawa. Iya istrinya Pak. Masalah. Maksudnya menikah di cepat sebelum acara supaya digonceng di. Saya undang Pak nanti di depan itu nanti Pak melalui nanti Bapak saya kirimkan flyernya dan undangannya. Ya alhamdulillah pensiunan ya, saya sudah kirimkan juga Pak Haji untuk kita nanti insyaallah yang teman-teman yang lain, karena yang kami undang ini Pak yang kami bina ya, kita bina bersama. Alhamdulillah kalau hampir 100 titik pengajian hari ini
Nah, itu yang kami coba-coba. Menjelang Ramadan saya berkeinginan judulnya itu memetik keberkahan di setiap detik Ramadan. Saya mau mengantar jamaah itu, Pak. Bagaimana itu bertekad masuk Ramadan itu bukan biasa-biasa. Mau menikmati Ramadan. Ya, mau menikmati Ramadan. Saya berharap mudah-mudahan insya-Allah ada nanti kami kasih masukin di grup satu orang untuk kira-kira mengingatkan dan ya saling mendorong dan saling mendorong. Saya mohon maaf, terima kasih sekali karena banyak waktu tak saya pakai, tapi ini kerinduan sebagian besar. Aku tuh qouli hadza astagfirullah. Makasih lagi Pak pada pimpinan takmir. Ya alhamdulillah. Saya sudah anggap seperti keluarga sendiri ya, seperti ya saudara sendirilah. Begitu Pak ya. Makasih sudah mempersilahkan kami. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tausiah dari Kiai, dan barangkali ada mau bertanya ke seri, silahkan. Untuk beliau hadir bersama kita. Ada? Sudah ada? Ada apa? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan beribadah buat kita semua.